Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para guru yang saya hormati, serta teman-temanku yang saya banggakan, yang insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan lomba pidato dengan tidak ada suatu halangan apapun. Sholawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang penuh dengan cahaya Islam ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, kata berbakti kepada kedua orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain, yang mana kata taat itu berarti sangat luas penafsirannya. Taat berarti patuh, taat berarti tunduk, dan taat juga berarti menghargai. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satu pun manusia yang lahir tanpa orang tua. Maka kita harus menghormati orang tua kita. Di samping memiliki orang tua, kita juga memiliki guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai ilmu. Betapa mulianya mereka, sehingga kita wajib berbakti kepada guru. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan judul Berbakti kepada Orang Tua dan Guru. Teman-teman, mari kita berbakti kepada Allah. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah, dan mari kita berbakti kepada orang tua dan guru. Teman-teman, jika kita ingin masuk surga, yang pertama hormati ibu kita, yang kedua hormati ayah kita, dan yang ketiga hormati ibu bapak guru kita. Teman-teman, hormatilah orang tua dan guru kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada ibu bapak kita, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi min syai'in wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita. Tentu kita tidak akan mampu menghitungnya, karena jasa mereka amatlah besar tiada terkira. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita. Sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat kita lahir ke dunia ini, mereka pun mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan sampai sekarang, kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulianya jasa kedua orang tua kita. Suatu hari, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi? Ibumu, jawab Nabi singkat. Lalu siapa? Sahabat kembali bertanya. Ibumu. Nabi tetap memberikan jawaban yang sama. Lalu siapa? Sahabat terus bertanya. Ibumu. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban yang sama hingga 3 kali. Lalu siapa, wahai Nabi? Ayahmu. Subhanallah, karena itulah barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Panasnya api neraka itu ratusan kali lipat panasnya dari api di bumi ini. Nah, sebagai generasi soleh dan soleha, marilah kita berbakti kepada ibu bapak kita,
dan senantiasa berdoa untuk mereka. Doanya begini, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di samping menghormati orang tua, kita juga harus menghormati ibu bapak guru, karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai ilmu pengetahuan serta mendidik kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, mereka pasti pernah menjadi murid yang telah berhutang budi kepada gurunya yang telah mendidiknya pada masa dahulu. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita agar menghormati guru dan memuliakannya, sebagaimana kita memuliakan ibu bapak kita, karena beliaulah yang mengajarkan kepada kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga sebagai pengganti ibu bapak kita bila kita sedang berada di madrasah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memuliakan orang alim atau guru, sesungguhnya dia memuliakan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi waladun salihun, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.